Gubernur seperti di masa yang lalu punya agenda sendiri, banjir tidak tertangani, polusi semakin parah, kebersihan kota semakin hancur, dan isu-isu lokal yang menjadi hak warga Jakarta terabaikan. Mengurangi orang yang harus keluar dari Jakarta dan di pagi hari harus ke Jakarta hanya untuk bekerja. Ini adalah tentang ketinggian bangunan rumah di Jakarta. Banyak keluarga-keluarga di Jakarta yang mereka terpaksa menjual rumahnya lalu pindah keluar Jakarta. Umumnya masyarakat Betawi atau masyarakat yang sudah lama tinggal di Jakarta. Kenapa? Karena ketika mereka ada anak, ada mantu, ada cucu, ruangnya terbatas, sementara aturan tidak membolehkan mereka naik ke atas. Saya perhatikan fenomena ini adalah fenomena di mana negara harus melakukan kebijakan untuk menyelamatkan keluarga-keluarga di Jakarta. Kalau ini dibiarkan, maka pelan-pelan warga Jakarta asli akan terpindahkan keluar karena mereka belum tentu memiliki kemampuan untuk bisa membeli lahan di kawasan sekitar itu. Jadi, ini salah satu pertimbangan. Kemudian yang kedua, kota ini amat pendek. Di semua kota-kota maju, kota-kota modern, bangunan diberikan kesempatan untuk lebih tinggi, supaya mereka bisa lebih memanfaatkan, mengoptimalkan lahan untuk tempat hunian. Karena itulah kemudian kami ambil keputusan mengizinkan bangunan rumah di Jakarta untuk dibangun 4 lantai. Ini ada Pergub nomor 31 tahun 2022. Dengan 4 lantai ini, maka banyak keluarga-keluarga yang bisa memanfaatkan lahannya untuk satu kegiatan usaha. Bayangkan rumah-rumah di kampung-kampung padat yang dekat dengan jalan-jalan utama, itu mereka bisa menggunakan lantai 1, lantai 2 untuk keluarga, lantai 3, lantai 4 untuk kos-kosan. Mendadak mereka punya pendapatan. Yang kedua, yang punya anak cucu kemudian masih tetap tinggal bersama, mereka tidak harus dalam tanda kutip tergeser dari Jakarta. Mereka bisa membangun lantai 2, lantai 3, lantai 4 untuk anak dan cucu bersama-sama. Karena seringkali mereka tidak punya kemampuan untuk bisa membeli lahan di kawasan itu. Nah, ini yang kami ingin selamatkan. Kami tidak ingin negara abai pada kenyataan sebagian dari warganya tidak memiliki kemampuan dan pelan-pelan terusir. Terusir secara sopan, karena aturan yang tidak memungkinkan. Nah, kemudian efek yang berikutnya adalah sederhana sekali. Kita memiliki lahan yang pemanfaatan lebih optimal. Karena bisa dibuat menjadi 4 lantai, sehingga lahan yang sama bisa dihuni orang lebih banyak, dan itu artinya mengurangi orang yang harus keluar dari Jakarta, dan di pagi hari harus ke Jakarta hanya untuk bekerja. Ketika lahan di Jakarta bisa ditinggikan, maka jumlah orang yang tinggal di Jakarta menjadi lebih optimal daripada mereka kerja siang di Jakarta tapi tinggal malamnya di luar Jakarta. Itulah pertimbangan di balik keputusan mengizinkan 4 lantai. Dan saya bersyukur sekali dengan cara seperti ini banyak keluarga-keluarga Jakarta asli yang tinggal di Jakarta sejak nenek moyangnya dulu, tapi di kampung-kampung yang padat mereka tidak harus tergeser keluar di Jakarta karena mereka bisa meninggikan bangunannya untuk keluarga besar tetap tinggal bersama. Terima kasih. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, kalau kita lihat pernyataan dari seorang Fahri Hamzah yang mengatakan bahwa apa sih yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya, maksudnya itu adalah Anies Baswedan, teman-teman ya. Dan di sini Anies menampar keras Fahri Hamzah ya, bagaimana seorang Anies Baswedan peduli terhadap rakyat kecil, bagaimana Fahri Hamzah membuat rusun, membuat tempat tinggal yang layak bagi rakyat, teman-teman. Lalu kalau kita bertanya balik, apa yang sudah Fahri lakukan untuk rakyat ya kan? Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.